Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah deh kalau gitu. Ada yang tahu gak kita mau belajar apa? Tahu Apa tuh? globalisasi dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Oke, bagus dibacain. Sebelumnya ada yang tahu nggak globalisasi itu apa sih? Nggak tahu kak. Arti umum globalisasi? Belum ada yang tahu? Belum kak. Belum. Oh belum ya? Oke ya udah. Globalisasi itu, nih aku kasih tahu ya. Jadi globalisasi itu satu sebuah hal yang mendunia gitu. Jadi kayak misalnya kalian tahu topoki kan? Tahu. Nah topoki itu dari mana? Korea. Dari mana? Korea. Dari Korea betul, dari Korea ya. Nah, kenapa topoki bisa masuk ke Indonesia dan kalian bisa kenal dan makan itu karena adanya globalisasi gitu. Wow, Oke. masya Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, ngejelasin pengertian globalisasi ekonomi. Nah, sesuai sama judul ya, yang mau aku bahas hari ini itu tentang globalisasi ekonomi. Karena kan globalisasi itu banyak ya, ada budaya, terus juga ada teknologi, ada komunikasi, kayak gitu. Nah, lalu itu yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri globalisasi dalam kegiatan ekonomi. Jadi, ciri-ciri globalisasi ekonomi itu apa aja sih? Gitu. Habis itu yang ketiga, menjelaskan perubahan aktivitas ekonomi akibat teknologi digital. Karena kan sekarang kan udah era digital ya. Jadi apa nih perubahan yang diakibatkan ketika kita menjalani aktivitas ekonomi gitu. Habis itu yang keempat, menganalisis dampak positif dan negatif globalisasi terhadap peluang usaha, perdagangan dan juga kesejahteraan. Itu fun fact. Di sini ada fun fact. Lebih dari 80% produk di minimarket Indonesia kayak Indomart, terus abis itu Alfamart, itu hasil globalisasi dari makanan, gadget, terus iklan-iklan yang kita lihat nih setiap hari itu bisa jadi dampak dari globalisasi. Nah, pengertian globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah proses menyatunya aktivitas ekonomi antar negara sehingga batas-batas negara dalam perdagangan, investasi, transaksi itu semakin hilang. Jadi kayak kalian bisa nih raga kalian di Indonesia gitu, tapi bisnis kalian tuh sampai ke Amerika, sampai ke Inggris kayak gitu. Itu karena adanya globalisasi ekonomi. Nah, dalam globalisasi barang, jasa, tenaga kerja, informasi, dan teknologi bergerak lebih cepat dan luas. Apa itu globalisasi ekonomi? Proses menyatunya aktivitas ekonomi antara negara sehingga batas-batas negara dalam perdagangan, investasi, dan transaksi semakin hilang. Oke, next. Nah, di sini ada ciri-ciri globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, adanya perdagangan bebas antar negara, tadi yang udah aku bilang ya. Habis itu produk luar negeri mudah masuk ke Indonesia. Kayak skincare, mungkin skincare yang ada yang kalian pakai gitu, itu kan ini dari luar gitu, dari Korea gitu. Itu gampang banget masuk ke Indonesia karena adanya globalisasi. Habis itu kemajuan teknologi dalam transaksi. Itu kayak kita bisa pakai OVO, QRIS kayak gitu. Habis itu distribusi barang lebih cepat, persaingan usaha semakin ketat, pekerjaan baru muncul, dan juga perusahaan multinasional berkembang. Oke, Nabila, sebutin 2 ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, produk luar negeri mudah masuk ke Indonesia. Terus persaingan usaha semakin ketat. Oke, Inka, sebutin 2 lagi Inka. Adanya perdagangan bebas antar negara, distribusi barang lebih cepat. Oke, Pia, boleh 2 lagi Pia? Pekerjaan baru muncul, perusahaan multinasional berkembang. Oke, Masya Allah, menyimak ya. Next. Oke, di sini ada bentuk-bentuk globalisasi aktivitas ekonomi. Ada 3
tiga nih, dibagi menjadi tiga, produksi, distribusi, sama konsumsi. Kalau produksi itu berarti yang apa? Yang membuat. Benar. Kalau distribusi yang menyalurkan. Kalau konsumsi Memakai, yang menggunakan. mengkonsumsi. Ya betul. Nah, kita bahas dari yang produksi dulu. Di sini ada pabrik tuh sekarang udah pakai mesin atau enggak robot. Habis itu perusahaan mengambil bahan dari berbagai negara. Jadi kayak misalkan kan kita tahu ya Indonesia itu kaya gitu ya. Nah, ada maksudnya beberapa negara yang membuat baju itu mengambil bahan dari Indonesia, misal seperti itu. Habis itu produk lokal bisa dijual secara internasional. Kayak batik sekarang udah terkenal ya di Korea, di Jepang, di mana-mana lah. Habis itu distribusi, pengiriman barang menggunakan sistem logistik global. Kayak apa ya, layan parcel kayak gitu. Habis itu jasa ekspedisi internasional kayak JNE Cargo, konsumen, marketplace. Contoh marketplace yang kalian tahu apa? Facebook, Iya, terus Shopee. betul. TikTok. Iya bisa. Oke, terus yang ketiga ada konsumsi. Konsumen bebas memilih produk dari banyak negara. Ya bebas ya, terserah kalian mau beli apa aja. Habis itu produk impor lebih mudah dibeli, kayak baju, skincare, makanan, itu lebih mudah kan? Maksudnya kalian ya udah tinggal pesen online aja. Habis itu gaya hidup kita karena adanya globalisasi nih, gampang banget buat ngikutin tren-tren global. Oke, dampak positif dan negatif globalisasi terhadap ekonomi. Andin boleh tolong sebutin 3 aja dampak positif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, kemudahan akses barang dan jasa. Oke, Yang itu kayak gimana Din? Produk luar negeri lebih mudah dibeli dan lebih banyak pilihannya. Oke. Yang kedua, teknologi semakin berkembang. Ada transaksi non tunai, marketplace, dan aplikasi ojek online. Yang ketiga, peluang kerja baru. Admin toko online, kurir, digital marketing, content creator, dan lain-lain. Oke, makasih Andi. Itu benar banget ya guys. Jadi content creator, digital marketing itu lagi dibutuhin banget gitu ya di era digitalisasi. Oke, Pia boleh minta tolong sebutin dampak negatif dari globalisasi ekonomi 3. Ya. Terserah. Iya, terserah. Ya, yang pertama ada pekerjaan tradisional berkurang. Kenapa tuh Pia? Karena dia tuh digantikan teknologi dan otomatisasi. Nah, Terus ada ketergantungan produk luar negeri. Ya. Karena masyarakat tuh lebih suka brand luar. Terus produk lokal yang kurang dihargai. Nah, satu lagi ada kesenjangan ekonomi. Dia yang punya modal dan teknologi makin di atas. tidak makin tertinggal. Iya, kasihan ya berarti. Maksudnya apa ya? Emang di zaman-zaman ini nih kita emang harus banget yang namanya mengikuti perkembangan zaman. Iya. Oke, lanjut. Contoh globalisasi ekonomi di Indonesia. Hadirnya toko online nih kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, udah tau kan? Habis itu masuknya perusahaan global kayak H&M, Uniqlo, IKEA, Danone. Itu semuanya perusahaan global ya, maksudnya bukan dari Indo pure gitu. Terus bahan baku impor untuk produksi lokal banyak kayak maksudnya dari apa ya, dari luar negeri. Terus habis itu Indonesia mengelola lagi. Terus habis itu gaya hidup digital. Sekarang kita pakai e-wallet nih. Biasanya nih anak-anak muda no cash ya, bayarnya jadi pakai GoPay, OVO, terus juga QRIS. Habis itu ekspor UMKM ke luar negeri kayak waktu itu sebelum itu. Habis itu persaingan produk fashion lokal vs impor. Ini sangat-sangat apa ya, persaingan ketat gitu. Jadi kalau bisa kita sebagai warga Indonesia itu mendukung produk lokal. Nah, gimana cara kita bersikap bijak menghadapi globalisasi ekonomi nih? Nabila boleh tolong bacain? Yang pertama, mendukung produk lokal, menggunakan teknologi dengan bijak, tidak konsumtif, selektif memilih barang, mendukung UMKM sekitar, mempelajari skill baru agar tidak kalah oleh teknologi.
Oke, makasih Nabila. Ayla, maksudnya mendukung produk lokal itu apa? Maksudnya itu kita tuh sebagai warga Indonesia nih jadi harusnya tuh cinta sama produk lokal dari Indonesia. Oke, nah, apa kaitannya nih globalisasi dengan rahmat Allah? Ya, jadi karena adanya globalisasi, kita bisa terhubung dengan banyak orang di seluruh dunia gitu. Pasti kalian punya kan yang namanya teman virtual, entah itu entah itu apa tuh namanya beda pulau, entah itu beda negara gitu kan. Itu karena adanya globalisasi, makanya kalian bisa gitu. Nah, kita bisa belajar hal baru, mendapat teknologi baru dan memudahkan kehidupan sehari-hari. Itu karena apa? Ada globalisasi. Nah, semua kemudahan itu sebenarnya juga termasuk dari rahmat dan karunia Allah. Karena apa? Yang pertama, Allah itu ngasih kita akal dan ilmu. Tanpa akal yang Allah berikan ya. Jadi kita itu nggak bisa ngebuat internet, terus tanpa transportasi modern atau teknologi yang memudahkan hidup kita. Habis itu yang kedua, Allah memudahkan manusia untuk saling mengenal. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal dan saling bermanfaat. Gitu. Habis itu yang ketiga, globalisasi bisa menjadi jalan kebaikan. Kalau misalkan kita belajar ilmu agama dari ulama di berbagai negara, kayak misalkan kita suka ikut halaqah tahsin yang bisa shekok kayak gitu kan, itu kan globalisasi juga ya kan. Maksudnya kitanya di sini tapi shekoknya misal di mana, di Mesir gitu kan. Jadi itu tuh bisa menyebarkan kebaikan lebih cepat gitu, mengakses informasi juga lebih bermanfaat sama membantu orang lain di belahan dunia berbeda gitu. Firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 12. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtagu min fadlih. Artinya, Allah lah yang menundukkan lautan untukmu agar kapal dapat berlayar padanya dengan perintahnya dan agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Maksudnya apa? Nah, ini juga maksudnya ayat yang menjelaskan globalisasi. Tadi kan aku udah bilang kalau globalisasi itu sesuatu hal yang mendunia gitu kan. Maksudnya di sini itu juga bisa diibaratin sama kapal yang berlayar padanya dengan perintahnya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ada yang mau bacain? Ayo. Oke, boleh. Globalisasi terjadi karena Allah memberi manusia akal, ilmu, dan kemampuan menciptakan teknologi. Melalui globalisasi, Allah memudahkan manusia saling mengenal, saling membantu, dan memanfaatkan kekayaan bumi. Tugas kita adalah menggunakan globalisasi untuk hal baik, bukan untuk hal buruk. Oke, nah sampai sini teman-teman udah pada paham ya globalisasi ekonomi? Insya Allah. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau jawab, udah mau membantu mendukung berpartisipasi gitu lah ya. Thank you for